subscribe Musa Kastu Sobat Ngari. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah wa ta'ati rasulih la'allakum turhamun. Wa qala ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa ya zumratal muttaqin, jamaah salat Jumat Masjid Baitur Rahman Komplek BRI Otista, yang semoga dan senantiasa dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Segala puji dan syukur kita hanya kepada Allah. Salawat dan salam kita kepada Rasulullah Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga semua kita yang telah terhimpun di tempat yang baik pada waktu yang baik ini, Allah mencatatkan kita bagian dari hamba-hambanya yang istiqomah berbuat baik, istiqomah menjadi orang baik, mengisi kehidupan dengan kebaikan-kebaikan, dan semoga kelak Allah mengakhiri hidup kita dalam keadaan baik atau husnul khatimah. Itulah yang menjadi esensi takwa dalam kehidupan ini. Ikhwatal iman yang Allah muliakan, sebelum kita masuk kepada tema singkat kita pada siang ini, mohon izin dengan segala ta'zim kepada ikhwatal iman kami mengingatkan, karena kita memiliki kewajiban tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Itu keharusan, itu kewajiban, bukan pilihan. Jumat itu ikhwatal iman, khutbah itu bagian dari rukun sholat Jumat. Sholat Jumat yang dilaksanakan pada waktu zuhur bersamaan, yang seharusnya 4 rakaat, Jumat menjadi 2 rakaat, sebab 2 khutbah itu menjadi pengganti 2 rakaat yang lain. Maka berbeda dengan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Kalau sholat Idul Fitri, sholat dulu baru khutbah, sebab khutbah bukan bagian dari rukun Idul Fitri. Tapi kalau Jumat, khutbah dulu baru sholat, sebab khutbah menjadi rukun dari sholat Jumat. Maka bagi mereka yang terlambat dan tidak mendengarkan khutbah wala Jum'atalah, tidak usah sholat Jumat, lebih baik sholat zuhur saja. Ini agama ikhwatal iman, ini syariat, bukan emosi, bukan amarah, bukan hawa nafsu. Dan ini disampaikan sebagai bentuk mahabbah, kecintaan kepada sesama saudara, sesama muslim, agar kita tidak hanya bersaudara di dunia,
tapi bersaudara sampai ke dalam surganya Allah kelak. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman yang Allah muliakan, tema khutbah kita manusia tanpa kemanusiaan. Jamaah yang Allah muliakan, gula itu hakikatnya manis, garam itu hakikatnya asin. Jika gula kehilangan rasa manisnya, garam kehilangan rasa asinnya, maka gula dan garam tidak beda dengan pasir. Manusia hakikatnya adalah kemanusiaan. Jika manusia kehilangan kemanusiaannya, maka tidak ada bedanya dengan makhluk yang lain. Maka Allah tegas mengatakan dalam Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-165, ulaika kal an'am. Manusia yang kehilangan kemanusiaannya itu sama dengan binatang, kata Allah. Balhum adall, bahkan lebih rendah dari binatang, karena dia kehilangan kemanusiaannya. Pertanyaannya, apa yang dimaksud manusia yang kehilangan kemanusiaannya? Merekalah manusia yang kehilangan keimanannya dalam hidup ini. Dia menganggap dirinya hebat, dia menganggap dirinya kuat. Padahal ikhwatal iman, jujur kita akui, atau kita akui atau tidak, tetapi hati kecil kita pasti bicara, bukan kita yang hebat sampai hari ini, bukan kita yang kuat, bukan kita yang sehat, tapi Allah yang masih memudahkan segala urusan kita. Kalau Allah mau ikhwatal iman, jangankan kita bicara pangkat, jabatan, kehebatan, kesenangan dunia, buat melihat diri kita sendiri di dalam cermin, kita akan malu jika satu saja aib kita dibuka oleh Allah. Artinya apa? Kita butuh Allah dalam hidup ini. Dan banyak orang hari ini yang berani kehilangan Allah karena sesuatu dalam hidupnya. Seperti sholat Jumat, seperti sholat-sholat yang lain, dia tinggalkan dengan mudah perintah Allah hanya karena alasan-alasan dunia yang pada hakikatnya sampai kapanpun dia tidak akan pernah dapatkan. Maka ada istilah orang sekarang, kalau ada orang yang berani meninggalkan sholat, menunda-nunda sholat, maka orang bertanya kepada dia, sudah sebanyak apa uang Anda? Sudah setinggi apa jabatan Anda? Sudah sehebat apa Anda dalam hidup ini sehingga berani meninggalkan perintah Allah? Sebab ikhwatal iman yang Allah muliakan, bukan kita yang hebat, bukan kita yang kuat, tapi Allah yang masih memudahkan segala urusan kita. Ikhwatal iman yang Allah muliakan, kesimpulannya, bagaimana agar kita tidak termasuk kepada manusia yang kehilangan kemanusiaannya? Allah menegaskan dalam Quran surat yang kedua Al-Baqarah ayat yang ke-207, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Ada di antara hamba-hambaku, kata Allah, yang menggadaikan dirinya, menggadaikan kesenangannya,
menggadaikan kenikmatan duniawinya hanya untuk mencari ridho Allah. Kata kuncinya cuma dua, ikhwatal iman, usikum wa iyaya. Yang pertama taat tanpa tapi, dan yang kedua patuh tanpa nanti. Taatlah kepada Allah tanpa tapi. Saya mau sholat Jumat tapi ntar deh nunggu qomat, itu namanya taat pakai tapi. Kalau taat tidak usah pakai tapi. Yang kedua patuh, nggak pakai nanti. Kepatuhan kepada Allah tidak kenal kata nanti, besok, minggu depan, bulan depan, ataupun tahun depan. Pertanyaannya ikhwatal iman, kenapa ketaatan tanpa tapi dan kepatuhan itu tidak pakai nanti? Sebab kematian tidak kenal kata tapi dan tidak kenal tanpa nanti. Ada dua kesalahan fatal yang dilakukan banyak orang ketika mendengar berita duka cita. Jika ada broadcast di WA, di masjid-masjid mengumumkan tentang kewafatan seseorang, maka ada dua kesalahan fatal yang banyak dilakukan oleh banyak orang. Pertama, dia bertanya umurnya berapa. Seakan-akan yang boleh mati itu orang tua. Orang muda tidak akan mati. Itu kesalahan fatal. Yang kedua, dia bertanya sakitnya apa. Seakan-akan yang boleh mati itu hanya orang sakit, padahal yang sehat banyak yang mati. Ikhwatal iman, yang sudah diponis dokter mati dalam waktu 3 bulan, panjang umur 3 tahun. Kematian tidak kenal kata tapi, dan kematian tidak kenal kata nanti. Maka saudaraku yang Allah muliakan, sempurna itu mustahil. Mendadak langsung soleh itu mustahil. Tetapi kesungguhan kita yang dilihat oleh Allah. Maka Allah katakan dalam Quran surat Al-Ankabut ayat yang ke-69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mereka yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, maka Allah akan pasti menunjukkan jalannya kepada mereka. Sebagai penutup, ada pomeo di kalangan saudara-saudara kita yang suku Jawa. Istilah ngono ya ngono, yen ojo ngono. Jangan gitu-gitu amat dalam hidup ini, sampai sholat diakhirkan. Nauzubillah. Saudaraku, ikhwatal iman, apa yang mau kita bawa? Apa yang mau kita banggakan dalam hidup ini? Pangkat, jabatan, Namrud mati, Fir'aun mati, kekayaan, korun mati, semua akan mati. Dan dalam agama kita diajarkan kita tidak boleh takut mati dan juga tidak boleh cari mati. Yang benar, persiapkan kematian. Nabi mengatakan innamal mar'u hadisun ba'da fakun hadisan hasanan liman wa'a. Manusia itu akan menjadi omongan setelah dia nggak ada. Maka mudah-mudahan kita yang istiqomah dalam ketaatan kepada Allah menjadi omongan baik setelah kita tiada kelak. Dan yakinlah jejak-jejak kebaikan yang kita torehkan di atas muka bumi Allah ini kelak akan mengantarkan kita pada husnul khatimah. Taatlah kepada Allah
sampai kematian itu menjemput kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril mu'minina wal mu'minat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.